gendernya apa. Jadi emang kita semua pengen surprise. Jadi begitu keluar hasilnya kita simpen, terus kita kasih sama orang dekornya langsung. Jadi teman-teman sama keluarga nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Jadi semuanya shock tadi. Benar-benar surprise jadi. Surprise banget Iya. sama hasilnya. Seru sih jadinya. Tadi juga infonya juga pada ngiranya babynya laki-laki pakai baju biru semua. Ya, keluarga kebanyakan ngiranya Iya, jadi karena untuk bikin seru kita sengaja ketika kita sebar undangan ke teman-teman dekat. Jadi kan ini sebenarnya acaranya sekaligus temu kangen ya. Karena setelah acara kita kan puji Tuhan Mila langsung dikasih Tuhan. Pas udah mulai isi, kebetulan kita jarang keluar rumah, nggak pernah ketemu teman-teman. Karena udah lama nggak ketemu, ya udahlah kita bikin, ya udahlah sekalian temu kangen teman-teman, sekalian gender reveal. Pas acara itu kita bikin dress code-nya itu kalau kalian nebaknya laki-laki pakai baju biru, kalau nebaknya perempuan pakai baju pink. Jadi makanya tadi dress code-nya ada yang pakai biru, ada yang pakai pink. Lebih banyak mana dress code-nya? 50-50 kayaknya tadi ya. Sebenarnya 50-50 ya. 50-50 Kayak teman-teman banyak nebak cewek, kalau keluarga banyak nebak Nebak cowok, iya teman-teman. Berarti dari pihak keluarga pengennya Kayaknya tebak-tebakan kan soalnya. Jadi banyak idenya dari mana sih idenya? Atau awalnya siapa nih yang buat ide? kita berdua Ide kayaknya. apa nih? Kalau Gender reveal. gender reveal kan Kamu kayaknya. sebenarnya yang bareng-bareng. Bareng-bareng sih, Tapi memang bareng-bareng. kayak teman-teman kita rata-rata juga biasanya bikin acara gender reveal gitu. Cuman biasanya caranya aja beda-beda. Beda-beda. Kalau tadi kita ada games pecahin balon gitu. Terus balon yang lebih banyak warnanya itulah yang berarti hasilnya. Tadi itu lebih banyak warna pink, jadi ininya perempuan. Gila, proses ketika akhirnya kan sempat kabarnya mama bilang nggak mau keluar rumah sampai megang handphone aja nggak bisa gitu saking ininya banget gitu ya. Gimana sih proses akhirnya pertama kali isi itu gimana sih, maksudnya ngabarkan ke keluarga juga sepertinya bahagia banget gitu. Iya, ngabarkan ke keluarganya sih sebenarnya kita waktu itu sempat bikin video kan, sempat bikin video ekspresi dari keluarga kita waktu dikasih tahu. Semuanya pada terharu ya, kayaknya mungkin pada nggak nyangka juga seperti itu. Tapi ya ternyata itu kan waktu itu kalau nggak salah ketahuannya tuh masih baru beberapa minggu ya, kayaknya belum, mungkin 1 bulan lah gitu. Nah, lewat dari 1 bulan tuh aku langsung mual-mual banget, makanya sampai yang nggak bisa pegang handphone, nggak keluar rumah sama sekali, muntah-muntah, terus lemes, bawaannya kayak pengen tidur aja gitu. Jadi sampai sekarang ini udah masuk 4 bulan baru agak enakan lagi gitu. Masih ada mual-mual, kadang-kadang muntah tapi udah nggak separah dulu gitu. Suami sendiri gimana nih untuk masa-masa itu ngejaganya? Wah, Dampinginnya kita full. kawal 24/7 ya. Siap siaga. Siap siaga. Ya kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah sebisa mungkin kerjain dari rumah. Karena kan nggak tahu, kebetulan kan ini anak pertama kita, karena anak pertama ya, jadi Mila juga hamil pertama, jadi saling belajar lah. Abang sini sering sharing juga nggak sih sama saudara, sama teman yang udah duluan jadi bapak? Sering, kalau itu sering. Kita bukan sharing sih, lebih curi ilmu. Jadi kita sering tanya-tanya gimana kalau rata-rata istrinya gimana sih, dan kelihatannya kan kita juga search online, tanya-tanya dokter. Memang trimester pertama kan mungkin memang rahasia umum paling berat ya. Makanya kita coba di awal-awal ini sebisa mungkin ya lebih sediain waktu sih, lebih sering di rumah jadinya. Kamila selama hamil sendiri mungkin ada ngidam-ngidam aneh gitu nggak sih kan? Nah, ngidam sih nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nggak tahu, mungkin belum. Biasanya aku juga nggak tahu sih. Biasanya ngidam tuh di usia kehamilan berapa bulan. Kalau sekarang sih belum, karena aku masih belum terlalu nafsu makan karena mual-mual itu. Jadi aku makan tuh lebih ke aku coba paksain aja aku makan selagi aku bisa makan, dan coba untuk makan makanan yang bergizi, karena kan katanya di usia awal-awal kehamilan apapun yang aku makan tuh sangat berpengaruh kan sama pertumbuhan bayinya gitu. Jadi yang itu aja sih. Cuman kalau ngidam yang aneh-aneh belum sih sejauh ini. Puji Tuhan belum aneh ya. Masih mudah lah mendapatkan
Tapi Bang Yakub siap nggak sih jadi suami siaga? Wah siap dong. Artinya ayah siaga. Siap dong. Kebetulan kita suka anak kecil juga, jadi memang kita berdua senang banget sih pas langsung dipercayakan Tuhan dikaruniai anak, senang banget. Kak, ini kan sudah ketahuan ya anaknya perempuan gitu. Mungkin udah menyiapkan nama-nama sendiri nggak sih untuk calon anaknya nanti gitu? Kita udah banyak beli buku, udah banyak lihat-lihat, tanya teman, tapi belum sih. Karena kan memang kita sudah setujui nanti aja deh kalau sudah ketahuan gendernya baru kita intens cari nama. Kamila sendiri juga udah kan pasti udah tahu nih perempuan tuh pernik-perniknya pasti banyak gitu ya, dan udah biasanya udah mulai sedikit udah kepikiran buat beli perlengkapan. Iya, makanya itu salah satu kenapa aku tuh sebenarnya dari kemarin nunggu banget acara gender reveal ini, karena udah gemes gitu kalau misalkan ngeliat baju baby gitu kayak aduh pengen beli, tapi kan belum tahu nih mau laki-laki atau perempuan kan belinya. Jadi sekarang kan acaranya baru banget hari ini, jadi di sini udah mulai bisa belanja. Mulai. Kamu juga udah gemes banget kayak aduh pengen aku dandanin, tapi ya kan kamu Iya, lumayan. iya kita yang gemes gitu. Nah ini kan Mila masih ada kegiatan pekerjaan ya, sisa-sisa mungkin sebagai suami Masih memperbolehkan ya gitu kan. Iya, tentunya kita berdua kebetulan Mila juga cukup bijak ya. Jadi dia sangat mendengarkan tubuhnya juga. Jadi ketika ada kerjaan atau apa, dia sangat bisa milih-milih sih. Dan sejauh ini sih aman. Ya, jadi aku sebenarnya pilih kerjaan yang nggak terlalu capek atau nggak terlalu makan waktu terlalu lama. Dan biasanya aku juga sebelum menerima pekerjaan aku info kalau aku lagi hamil, jadi aku nggak bisa terlalu lama atau mungkin nggak bisa terlalu banyak berdiri atau nggak bisa ada yang lari-lari atau apa gitu. Dan ya selagi mereka ngerti ya udah aku pasti terima aja gitu. Dan lucunya si babynya tuh juga mengerti kalau misalkan diajak kerja tuh aku nggak pernah sampai muntah-muntah di tempat aku kerja, biasanya sebelum atau setelah gitu. Biasanya diajak ngomong gitu nggak sih Kamila, maksudnya mau kerja nih gitu ya kan, jangan mau gitu. Nah aku tuh nggak ngerti kalau harus kayak gitu, karena kan sebenarnya kan mual-mual bangetnya kan di first trimester, katanya awal-awal tuh dia belum bisa dengar. Kalau sekarang kan katanya udah bisa kan gitu. Nah jadi aku nggak ngerti kalau harus diajak ngomong kayak gitu, tapi kemarin sempat ada yang kasih tahu aku sih, katanya sering-sering diajak ngomong. Maksudnya kalau misalkan mau apa, misalnya mau kerja ya tolong ini dulu, jangan gini gitu. Katanya biasanya dia ngerti, tapi kayaknya tanpa aku ngomong dia udah ngerti. Pengertian atau Ketika tahu Kak Mila hamil juga, terus juga ini pas awal-awal pertama, nge-treatnya berubah nggak sih? Maksudnya lebih ketat apa gimana? lumayan sih. Kayaknya tanya yang situ kayak itu kayaknya. Kalau aku sih Paling ngerasanya kayak nggak terlalu berubah ya. Setiap naik tangga kayak Oh, iya. pelan-pelan, harus pelan-pelan. Lebih Terus ke menjagain lah. misalkan aku lagi buru-buru apa kayak mau lari, kayak jangan lari-lari gitu, kayak selalu diingetin gitu sih. Terus selalu dikit-dikit dipegangin gitu, kalau mau naik tangga, naik turun tangga lebih dipegangin, lebih dijagain sih. Kalau masalah makanan kamu rada coba kayak Iya. penting aku makan. Iya. Biasanya kan ada yang kayak harus makan yang sehat gitu, kalau ya aku tuh lebih nggak apa-apa. Jadi kalau pengen makan aja Iya, gitu. yang penting makan kan. Iya sih. Iya, takutnya kan kalau nggak bisa masuk makanan yang bahaya. Selama masih bisa makan, nggak apa-apa. Tapi jenis-jenis makanannya gitu maksudnya nggak kita bukan tapi kan maksudnya lebih dianjurkan gitu sama Lebih aku. Justru Milannya yang lebih cautious, kalau itu dia lebih milih-milih. Kalau dari aku sih justru apapun yang bisa dimakan sih. Makan aja. Tapi kemarin juga ramai di video TikToknya Kamila yang kayak Kup nyanyi itu buat jadinya emang udah jadi kebiasaan atau gimana itu? Kamu sih yang takut itu. Iya sih, memang kebiasaan pagi kita doa bareng. Terus dari hamil kecil sih kebetulan aku suka gemes kan, jadi ya suka aja ngobrol bayinya aja sebentar, mungkin 1-2 menit gitu. Iya.
ada dekor kamar baby. Persiapan buat babynya mungkin udah pasti sambil lagi 4 bulan. Nah, karena baru ketahuan gendernya, nah mungkin mulai besok nih udah mulai belum gerak kan nih, ya, tapi mungkin. biasanya mungkin 5 bulan Iya, kali ya. mungkin sekarang lihat-lihat dulu, Lihat-lihat. ngobrol-ngobrol gitu kan. Cari-cari mau Cari-cari. yang kayak gimana. Tapi berarti udah ketahuan gendernya kan, jadi desainnya lebih ke arah perempuan udah tahu. Alhamdulillah tadi kan di acara juga